after Iran's exit from the 2026 World Cup, I'll add another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. Yes, mantap jiwa. Timnas Indonesia versus Oman pagi ini perebutan satu-satunya tiket Piala Dunia 2026. Headline terpanas, yes, mantap. Misi gila Timnas Indonesia dan Oman perebutan satu tiket Piala Dunia 2026 pagi ini. Halo netizen dan seluruh pecinta sepak bola tanah air, bersiaplah untuk berita yang akan membuat jantung kalian berdetak lebih cepat. Yes, mantap. Tepat pagi ini kabar mengejutkan datang. Timnas Indonesia dan Oman dinyatakan berebut satu tiket tunggal menuju Piala Dunia 2026. Laga blockbuster ini dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa bulan November. Dan yang membuat kabar ini semakin panas, sang arsitek kebanggaan Shin Tae-yong dikabarkan bakal memimpin skuad Garuda di laga yang benar-benar hidup mati ini. Begini faktanya teman-teman, ini adalah berita yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan misunderstanding. Oleh karena itu, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi di panggung sepak bola dunia. Tiket emas Piala Dunia dan drama kepelatihan. Momen bersejarah, laga playoff tiba-tiba Indonesia versus Oman. Seperti kita semua ketahui, gejolak politik dan olahraga kadang berjalan beriringan. Setelah Iran tersingkir dari Piala Dunia 2026 karena terlibat konflik yang sensitif dengan salah satu tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat, terjadi kekosongan slot yang sangat krusial. Dan disitulah keajaiban sekaligus drama ini bermula. Saya menambahkan satu negara lagi. Oman dan Indonesia akan bertanding pada hari Selasa bulan November dan pemenangnya akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Ini adalah keputusan fair untuk mengisi slot yang kosong. Bunyi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam video yang viral itu memicu kegaduhan di seluruh Asia. Pernyataan ini mengubah total peta persaingan. Indonesia yang baru saja gagal di kualifikasi sebelumnya kini mendapatkan nafas kedua, sebuah kesempatan emas yang datang entah dari mana. Seluruh mata kini tertuju pada hari Selasa, bulan November, di mana 90 menit atau 120 menit bahkan adu penalti akan menentukan nasib Garuda. Kembalikan Shin Tae-yong STY. Di tengah euforia dan ketegangan jelang laga penentuan ini, publik sepak bola tanah air kembali menyuarakan desakan agar PSSI tak perlu gengsi untuk membuka peluang kembali bagi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Para penggemar berpendapat, laga playoff yang datang tiba-tiba ini membutuhkan sosok yang sudah mengenal karakter pemain secara mendalam dan memiliki mentalitas pemenang. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa pelatih justru berhasil membawa Garuda terbang lebih tinggi setelah sempat berpisah dan kembali menukangi timnas nasional. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat dengan sangat kuat setelah Patrick Kluivert dipecat dari kursi pelatih pasca kegagalan di kualifikasi sebelumnya. Mantan juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk kembali memimpin skuad Garuda. Pemain Timnas Indonesia sudah seperti anak-anak saya sendiri. Saya inginkan kembali bisa melatih Timnas Indonesia lagi, ujar Shin Tae-yong dengan nada emosional yang menyentuh hati para penggemar. Pernyataan STY ini seolah menuangkan bensin ke dalam api yang lama meredup. Palu besi Erick Thohir peluangnya 0%. Namun, di tengah gelombang dukungan untuk STY, muncul pernyataan tegas yang mematikan harapan dari pucuk pimpinan federasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas dan berapi-api langsung menepis kemungkinan tersebut. Shin Tae-yong itu masa lalu, peluangnya 0%. Kita harus move on dan mencari pelatih yang fokus pada masa depan, bukan berkutat pada nostalgia, ujar Erick kepada media di Jakarta, seolah menutup rapat pintu reuni. Pernyataan ini memicu perdebatan sengit di media sosial. Di satu sisi, ada yang mendukung ketegasan Erick untuk mencari figur baru dengan visi jangka panjang. Namun, di sisi lain, banyak yang menyayangkan sikap PSSI yang dianggap gengsi di saat timnas membutuhkan pelatih yang bisa langsung bekerja di laga krusial. Sementara drama kepelatihan ini berlangsung, kita dihadapkan pada kenyataan yang lebih mendasar. Bulan November sudah datang, PSSI masih bingung cari lawan untuk timnas U22 di FIFA Matchday. Kepastian yang hilang di FIFA Matchday. Sebelumnya diberitakan, jelang jeda internasional November, publik sepak bola Indonesia dibuat heran dan cemas.
Pasalnya, hingga awal bulan ini PSSI belum juga mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi oleh timnas U22 Indonesia di FIFA Matchday mendatang. Padahal waktu terus berjalan dan kesempatan untuk mengamankan poin ranking FIFA semakin menipis. Fakta ini menunjukkan adanya keraguan dan kurangnya perencanaan di tingkat federasi pasca kegagalan tim senior. Fakta krusial PSSI di FIFA Matchday November 2025. 1. Timnas senior ditiadakan, U22 diproyeksikan jadi pengganti sementara. Langkah mengejutkan datang dari PSSI setelah kegagalan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih memanggil kembali skuad Jai Ides dan kawan-kawan, federasi memutuskan membubarkan sementara timnas senior dan mengalihkan fokus pada timnas U22. Tim muda asuhan Indra Syafri ini dijadwalkan turun di SEA Games 2025. Namun kini mereka juga harus mengisi peran besar sebagai tim nasional sementara di FIFA Matchday. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Apakah langkah tersebut efektif untuk mendongkrak ranking FIFA? Dengan usia muda dan pengalaman terbatas, timnas U22 tentu menghadapi tekanan besar untuk tampil layaknya skuad senior di ajang resmi internasional. 2. Belum ada lawan, waktu terus berjalan. Jeda internasional akan dimulai pada 10 November 2025. Artinya hanya tersisa sekitar 10 hari bagi PSSI untuk menemukan lawan tanding yang ideal. Situasi ini membuat Garuda Muda seperti berjalan dalam ketidakpastian. PSSI harus berhati-hati memilih lawan yang tidak terlalu berat, namun tetap memberikan peluang untuk meraih poin ranking FIFA. Namun di sisi lain, jika lawan yang dihadapi juga tim U23, maka pertandingan tersebut terancam tidak dihitung sebagai laga resmi FIFA Matchday. Pengamat sepak bola Gita Suwondo pun mengingatkan keras. Kita kan terancam tidak mendapat poin FIFA Matchday bulan November. Kalaupun U23 yang dimainkan, siapa dulu lawannya? Jika sesama U23, apakah dianggap turnamen senior yang dihitung FIFA Matchday? Jika hal ini benar terjadi, maka Indonesia berpotensi kehilangan momentum penting untuk memperbaiki posisi di ranking dunia yang bisa berdampak pada drawing kualifikasi di masa depan. 3. PSSI dinilai terjebak pola lama, sikap pasif dan no training camp. Keputusan Erick Thohir untuk tidak menggelar training camp bagi timnas senior maupun U22 juga turut menuai kritik. Padahal dalam 2 jeda internasional terakhir, September dan Oktober, 2 level timnas itu rutin melakukan pemusatan latihan dan laga uji coba. Kini PSSI tampak kembali ke pola lama, hanya bertanding jika ada agenda resmi dari FIFA. Sikap pasif ini kontras dengan semangat yang dulu sempat membara ketika Indonesia sukses mengundang Argentina ke Jakarta. Kini semangat itu seolah meredup. Setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia, PSSI tampak lebih hati-hati, bahkan cenderung enggan mengambil resiko dalam penjadwalan laga. Padahal bagi tim muda, setiap pertandingan adalah kesempatan emas untuk mengasah mental dan memperkuat identitas permainan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen se-Indonesia, Mimin tantang kalian. Keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia lagi demi tiket Piala Dunia 2026? Atau justru kalian lebih setuju dengan kata-kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kita harus move on dari Shin Tae-yong dan fokus pada pelatih baru? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia di tengah kritik yang bertubi-tubi. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sepak bola Indonesia sedang berada di titik krusial antara membangun regenerasi dan mempertahankan prestise. Tanpa rencana matang dan keberanian untuk terus berkompetisi, momentum perkembangan bisa hilang begitu saja. Kebangkitan di tengah keraguan. 1. Ujian kepercayaan publik. PSSI didesak berani ambil risiko. Situasi ini memperlihatkan wajah rapuh manajemen sepak bola nasional yang belum benar-benar lepas dari pola lama. Ketika momentum jeda internasional datang, seharusnya ini menjadi kesempatan emas bagi PSSI untuk menata ulang arah timnas nasional dan memberi ruang bagi regenerasi berjalan alami. Ketidaktegasan mencari lawan tanding memperlihatkan kurangnya perencanaan jangka panjang. Di level federasi, seharusnya agenda pertandingan internasional sudah disusun jauh hari, apalagi untuk tim yang ingin mendongkrak ranking FIFA. Setiap pekan tanpa laga berarti kehilangan kesempatan membangun kekompakan dan menguji strategi pelatih.
Erick Thohir dan jajaran PSSI kini dihadapkan pada ujian kepercayaan publik. Jika terus berhitung dan menunggu momen yang sempurna, timnas muda akan kehilangan jam terbang yang sangat berharga. Dalam sepak bola, kemajuan tidak lahir dari kehati-hatian berlebihan, tetapi dari keberanian mengambil langkah meskipun penuh risiko. Inilah saatnya PSSI mengembalikan semangat kompetitif. Garuda Muda butuh panggung, bukan penundaan. Sebab hanya dengan terbang, bukan menunggu angin, tim ini bisa menemukan arah dan makna dari perjuangannya. Mari kita alihkan fokus sejenak pada harapan masa depan. Garuda Asia tantang Brazil di Piala Dunia U17 2025 yang siap bikin kejutan besar. Timnas Indonesia U17 bersiap menghadapi ujian terberatnya di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar. Dalam laga perdana Grup H, skuad Garuda Asia akan menantang tim muda Brazil, raksasa dunia yang dikenal memiliki tradisi kuat di sepak bola usia muda. Meskipun datang dengan catatan hasil uji coba kurang memuaskan di Dubai, semangat dan optimisme tetap menyala. 3 fakta menarik jelang laga. Catatan tanpa kemenangan jadi cermin evaluasi. Selama 3 laga uji coba di Dubai, anak asuh Nova Arianto gagal meraih 1 pun